PJ Wali Kota ini, Ketua Gugus Makassar ini tidak paham tentang protap penanganan dan pencegahan. Kenapa Anda jaga perbatasan? Mana itu anggaran COVID? Harusnya dia bicara dong sebagai pimpinan DPR. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Kalau kepala daerah kita di Sulawesi Selatan ini, Kak, Pak Gubernur maksud saya, sebagai seorang yang saya kira memang sudah intelektualnya sangat luar biasa. Iya, tapi saya melihat ada pola komunikasi yang mesti dirubah lagi. Pola komunikasi. Iya, mesti diperbaiki. Sebenarnya ya saya kayak kemarin ada viral video itu kan. Iya betul. Yang meninggal. Yang Bulukumba. Saudara kita yang dari Bulukumba, Pak Andi Baso. Pak Baso ya. Yang meninggal sama anaknya. Istrinya kan. Istrinya meninggal. Kalau menurut saya sih kalau ini dijalankan pola komunikasinya dengan baik, tidak perlu terjadi seperti ini. Viral video seperti itu, memelas, meminta, bahkan sujud beliau kan. Maksudnya tim komunikasinya. Ya berarti tim komunikasi di lingkarannya Pak Gubernur. Pak Gubernur itu harusnya mengambil alih pola ini, memberitahu dan mengajak Pak Andi Baso itu, kan ini kan orang sudah kematian. Betul. Ini musibah yang tidak semua orang menginginkan. Nah, dengan adanya musibah itu, harusnya pola komunikasinya kita harus memang merendah karena situasi. Ini kan kematian nih. Kematian itu di atasnya semua musibah. Iya. Ya, kalau orang bisa musibah ada kecelakaan, ada tidak dapat makanan, ada tidak dapat ini, tidak. Ini kan musibah. Nah, bagi saya harusnya pola komunikasinya tidak seperti itu. Harusnya seperti apa, Kak? Ya, apa susahnya sih orang nomor satu ini? Oh iya. Tapi kan alasannya semua bisa diselesaikan tapi kan dengan cara tenang, teduh. Tapi alasan sederhananya saya lihat karena perlu gaduh. Karena saya lihat alasannya ya karena katanya Pak Andi Baso ini sudah banyak mengirim surat kemana-mana. Ya kan itu efek saja. Efek maksudnya? Efek karena kan awalnya mungkin tidak digubris. Kemudian ketemu kan? Ketemu. Ya kita kan melihat pembicaraan di video itu. Iya. Dan ternyata kan di situ ada kalimat kan disuruh memang melengkapi administrasi. Iya. Ya kan, pembacaan kita semua ya. Kalau disuruh melengkapi administrasi dan kalau sudah dilengkapi, ya sudah. Bisa mi. Kan itu tadi diminta. Iya, karena dia bilang ini kan sudah lengkap. Dia bilang gitu kan? Di video itu kan? Iya. Coba dibuka lagi kan? Sudah, iya betul. Nah, kalau beliau sudah bilang ini sudah di ini, ya berarti kan dia sudah minta secara baik sebenarnya. Yang harusnya tidak perlu terbuka memang juga. Betul. Kalau saya sih, kalau dia bilang, kan lama sekali mi kita janji saya. Iya. Yang saya komunikasi tidak ada juga informasinya. Tidak dihubungi. Kan begitu ya? Betul. Terus kita juga tidak pernah informasi Tidak ada juga orang kita utus mana tidak ada. Nah, itu kan berarti ada komunikasi yang terputus. Iya. Kalau terputus sederhana sekali jawabannya. Kenapa tidak suruh orang? Apa sih yang tidak bisa disuruh kalau kita orang nomor satu? Betul. Dengan cara menjembatani. Dek, bisa mungkin kita hubungi Pak Andi Baso nanti kita fasilitasi. Ya, fasilitasi. Mediasi dan seterusnya. Kasih supaya tidak ada yang ribut, tidak ada gaduh, koordinasi kan? Sudah itu koordinasikan dengan. Dan ini sempat viral loh Kak kemarin pada saat meninggal karena hasil swabnya negatif, tapi dikuburkan dengan protap COVID. Ya itulah makanya kita butuh semua cara untuk istilahnya ada istilah itu di COVID. Iya. Kalau saya biasa diskusi atau pernah saya ungkap di dialog dengan istilah penanganan, istilahnya 2P. Penanganan dan pencegahan. Nah, ini yang istilah penanganan dan pencegahan baik yang kemudian terjadi dan pasca kejadian. Iya. Itu harusnya ada protap bakunya yang dibuat oleh semua kepala daerah. Termasuk istilahnya kan kepala daerah itu ex officio ketua gugus tugas provinsi dan kabupaten kota. Iya. Itu yang saya lihat tidak ada protapnya. Sorry ya, karena waktu saya juga diundang adik-adik kita ngobrol tentang itu, saya buka bahwa wabah virus ini atau COVID ini istilah sekarang, karena wabahnya namanya COVID-19 ini adalah bagian dari ancaman non-militer dalam studi pertahanan negara. Ini yang orang tidak tahu. Nah, kalau wabah virus itu berarti kalau kita perang non-militer istilahnya, ini apalagi Makassar ini ya, kita kasihlah Makassar jadi contoh. Baik. Kota ini karena ini kota besar ke 5-6 di Indonesia, sampelnya umpamanya ini Makassar. Virus ini kalau kita perang, dia sudah masuk ke 14 kecamatan. Nah sekarang logikanya, kalau dia sudah masuk di 14 kecamatan virus ini, sudah ada menjalar kemana-mana di semua kelurahan, kenapa Anda jaga perbatasan? Yang sekarang programnya PJ itu kemarin, yang saya kritik juga lewat wawancara beberapa media. Kenapa Anda jaga perbatasan? Nah virusnya sudah ada di dalam.
Sudah menyebar di 14 kecamatan. Kan masih ada anggaran, Kak. Pertanyaannya kenapa tidak selesaikannya di dalam? Kenapa Anda hanya urus perbatasan? Terus yang di perbatasan apa yang diperiksa coba? Hanya keterangan sehat kan? Keterangan. Oke. Bahkan kita ditanya aja saja dari mana, mau kemana. Iya. Untuk apa diadakan kayak gitu? Itu berarti tidak efektif, tidak efisien. Bahkan kalau dia pakai anggaran, buka ke publik. Anggarannya berapa coba? Menurunkan personel sampai 7.000 lebih. Itu juga harus dibuka ke publik. Efek hasil jaga perbatasan itu Ya bukan semuanya. semuanya Iya, anggaran COVID di Makassar itu kalau nggak salah ingat Tinggi, saya Kak. pernah dengar yang teman DPRD Kota Iya, Makassar iya. itu 200 miliar lebih. Iya. Kalau 260-an atau 280-an gitu. Pemprov 500-an. Nah, kalau Pemprov 500 miliar. Iya. Nah, pertanyaannya mana anggaran itu? Maksudnya mana anggaran itu, Kak, adalah Buka ke publik, umumkan ini yang sudah dipakai, ini peruntukannya, begini hasilnya. ini hasilnya. Itu yang saya maksud. Apakah terjemahan 2P tadi, penanganan dan pencegahan ada di anggaran itu? Oke. Buka ke publik. Harus. Kenapa? Karena ini bukan uang pribadi kamu kan. Uangnya kita ini. Ini uangnya rakyat. Saya berhak bicara. Betul. Seluruh rakyat Sulawesi Selatan berhak bicara di mana itu uang 500 miliar. 0,5 triliun loh itu. Iya. Berapa yang sudah dipakai? Oke, umumkan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk beli APD apa dan segala macam. Oke. Umumkan. Supaya saya lega, uangku dipakai untuk beli APD, untuk ngurus jenazah mungkin, Betul. untuk beli peti, ya Operasional kan? dan seterusnya. Umumkan. Sampai kita diskusi ini kan masih ada informasi mengatakan bahwa di rumah sakit pun teman-teman nakes kita belum dapat Iya. insentif. Berteriak mereka, Kak. Sudah berapa bulan katanya. Ya, Bahkan ada tudingan justru rumah sakit mengambil keuntungan. ya itu masih perlu dicek. Oke. Tapi yang valid itu adalah 500 miliar anggaran COVID Provinsi Sulsel yang sudah diputuskan DPRD Provinsi diberikan kepada gubernur dalam artian ketua gugus tugas provinsi. Ya. Sekarang ketua gugus provinsi bertanggung jawab umumkan anggaran ini ke masyarakat supaya masyarakat lihat oh ini uangku dipakai. Memang adakah aturan, Kak, secara teknis begitu untuk memang mengumumkan? Haruslah. Terus kalau tidak diumumkan, Soalnya hal-hal yang begitu kan agak-agak tabu, Kak. tidak bisa. Tidak- Karena ini uang negara. Di era kita yang begini itu hak wajib, Kak. Presiden itu sudah memberikan warning, ya kan, sebagai kepala negara, anggaran COVID jangan diselewengkan, toh? Iya. Dan 2 hari terakhir ini kalau nggak salah dalam pekan ini Ketua KPK bilang, Iya. bahkan dia bilang bisa dihukum mati. Bagi yang Ya korupsi. kan ada medianya kan, Betul. beredar. Berita, ya, betul. Saya pikir itu hanya permainan media atau apa. Ternyata saya nonton kebetulan wawancaranya Iya, di TV. Betul. Ketua KPK mengatakan bisa kalau perlu dihukum mati bagi yang penyelewengan anggaran COVID. Nah terus tapi sebagian orang berdebat, kalau ini kan katanya spesialis. Kalau mengenai kebijakan tidak akan dikena apa, enggak bisa. Ya oke lah kalau dihukum tidak dihukum, menurut saya, karena ini uangnya uang rakyat, ya kan? 500 miliar itu bukan uang sedikit, Oke. uangnya masyarakat Sulawesi Selatan Oke. yang sudah DPRD putuskan untuk diberikan ke gugus COVID untuk dipakai. Dipakai. Nah, sekarang apa pemakaiannya? Harusnya juga kita harus ya sampaikan juga ke DPR ini. DPR ini pernah enggak meminta pertanggungjawaban itu? Itu juga yang kita ironis dalam 2-3 bulan terakhir kita tidak pernah dengar pimpinan DPRD, ketua DPRD Sulsel bicara tentang mana itu anggaran COVID. Harusnya dia bicara dong sebagai pimpinan DPR. Saya coba nanti hadirkan ketua DPR Sulsel, Kak. Ya, tanya dia coba. Kenapa tidak pernah ngomong ke publik, umumkan, kan Anda yang kasih duit nih. Iya, Kan ceritanya tidak mungkin ini anggaran keluar kalau tidak disetujui. betul. Nah, sudah disetujui kan? Setujui. Nah, 500 miliar. Heeh. Anggarannya celahnya ketuk palu lah DPRD provinsi memberikan anggaran kepada eksekutif. Dalam hal ini gubernur, dalam hal ini gugus COVID. Gugus COVID. Karena memang ini perintah dari pusat Oke. bahwa anggaran alihkan ke situ dalam hal untuk pelaksanaan penanganan dan pencegahan. Iya. Oke, dikasih. Nah, kalau sudah dikasih, nah itu tadi kembali ke yang tadi yang kita Iya, diskusi awal. betul. Secara etika politik, seorang anggota parlemen kan controlling, Controlling. pengawasan dong. Iya. Bikin waktu dong. Mungkin 1 kali 2 minggu atau minimal sekali sebulan. Oke. Panggil eksekutifnya ke DPRD provinsi, surati. Ayo dong kita rapat
dengar pendapat sama-sama. Hmm. Terus coba laporkan apa penggunaan anggaran ini yang sudah kita. Harus begitu DPR-nya. Pernah enggak kita baca bahwa ada ketua DPR menyurat kepada gubernur untuk meminta laporan tentang penggunaan dana COVID? Kan kita tidak pernah baca. Saya ya walau-alam kalau saya yang hilap. Saya tidak pernah baca di media cetak, tidak pernah baca di media online, tidak pernah diumumkan di televisi. Umumkan saja. Transparansi yang bermasalah gitu ya. Iya, karena isinya kepemimpinan itu adalah salah satunya transparansi. Transparansi. Kan itu kan ada dulu istilahnya kalau kita diskusi, saya dulu ketemu Prof. Rias Rasid Iya. sebagai pakar pemerintahan yang mendesain tentang otonomi daerah kan. Baik. Di suatu panel ya dia bilang, Arkam, transparansi itu kan apa sistem pemerintahan itu atau pemerintahan good governance itu. Istilahnya pemerintahan, tata pemerintahan yang baik itu minimal terdiri dari yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik. Iya. Jadi tidak dianggap itu pemerintahan bagus kalau tidak ada partisipasi publik. Transparansi, akuntabilitas, transparansi publik. Artinya buat apa transparan kalau tidak ada partisipasi publik? Betul. Buat apa ada partisipasi publik kalau tidak ada transparansi? Harus tiga-tiganya jalan itu, Arkam. Dia bilang Prof. Rias. Waktu saya ketemu beliau sudah lama sekali. Baik. Memang anggaran COVID itu Kak, celahnya untuk korupsi besar Kak, menurutnya kita. 500 miliar. Di situ kan banyak itemnya. Banyak itemnya. Ini kan COVID ini banyak sekali penanganannya. Iya, banyak dampaknya Ya, juga. yang kita tahu kan ya paling yang kita umum itu beli APD. PD. Buat mungkin teman-teman kita petugas di rumah sakit, Oke. dokter, nakes kan, masker. Masker. Terus maskernya banyak macam, Iya. ya kan? Masker yang betul-betul di ruangan isolasi, Iya. ada masker yang di luar isolasi, Betul. begitu juga APD-nya, Betul. ya kan? Itu ada dibagi dan, Betul. terus beli apa kaos tangan, Iya. atau sepatu lengkap, Iya. atau kacamata, itu kan ada semua dibeli umpamanya. Termasuk juga hotel Kak. Nah, Wisata terus COVID. biaya COVID Iya. yang di wisata apa? COVID. Iya. Nah, itu kan ada. Karena di situ kan kemarin programnya Pak Gubernur itu tentang OPD. OP. Ya kan? Dengan apa? PDP. PDP. Nah, dengan ODP sebagian. Iya. Nah, kan? Tapi yang Betul. banyak mungkin PDP. PDP. Ini juga kita tidak tahu kan? Kenapa tidak diumumkan? Berapa anggaran untuk pemakaian itu? Oh begitu Kak. Iyalah, kita harus tahu. Perlu masyarakat seperti saya nih Kak tahu itu. Pertanyaannya terus kuapakan uang rakyat itu, uang saya sebagai rakyat? Seperti tradisi memang ini yang perlu yang Kak ya. Yang perlu Kepemimpinan itu, kepemimpinan nanti dianggap itu clear kalau kita ngomong sama orang yang punya duit. Kan gitu. Kan kita ini rakyat biasa nih. Iya. Memang harus bicara duit Kak ya. Kita ini rakyat biasa Oke. yang dipakai uangnya oleh pemerintah, Oke. eksekutif. Siapa yang kasih eksekutif? Legislatif. DPR perwakilan Lewat kita. perwakilan kita. Iya betul. Karena betul. makanya namanya wakil rakyat. Wakil rakyat. Siapa ketuanya? Rakyat. Ya. Jadi kalau saya sebagai ketua kasih tahu wakilku di DPR, kenapa kau ndak buka itu? Ya. Berhak saya sebagai rakyat, karena saya ketuanya. Saya secara filosofis Ya. wakil rakyat. Wakil rakyat. Kita ini rakyat sebenarnya ketuanya. Iya. Secara filosofis, walaupun dalam teori dan konsep tidak ada itu istilah. Oke. Tapi saya secara perspektif saya memaknai karena dia wakil rakyat, berarti rakyat ketuanya. Nah, saya bikin aspirasi. Contoh dialog ini. DPR, ketua DPR. Nah, sudah ketua DPR kan? Iya. Ketua DPR, kenapa kau tidak minta sama gubernur LPJ-nya itu 500 miliar? Iya. Apa alasannya? Atau mungkin sudah Kak, tapi Kalau sudah umumkan. Kan tugasnya dia mengontrol. Kan Ini, tugas legislatif adalah pengawasan. ini masalah mengumumkan mungkin saya lihat masih begitu sulit Kak. Tidak sulit kalau transparan. Nah, bukan juangmu. Pertanyaannya, Berarti ada permainan kalau begitu. jangan dulu. Ini uang 500 miliar uangnya ke ketua DPR. Bukan kan? Bukan, uang uangnya masyarakat. uangnya ke 85 anggota DPR. Bukan kan? Bukan. Uangnya ke gubernur. Bukan kan? Dia hanya pakai untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah dari presiden atau menteri. Nah, kalau kepala negara mengatakan transparankan, jangan Iya. melakukan penyelewengan. Iya. Nah, saya sebagai rakyat biasa yang mendengar pidatonya Pak Presiden, ya benar juga saya dong pidato. Anggaplah saya mewakili presiden di Sulawesi Selatan. Mana uang rakyat yang dibilang Pak Presiden? Oke. Perantaranya lewat saya umpamanya bicara kayak gini. Iya. Ya berhak dong. Berhak. Iya. 11 juta penduduk Sulawesi Selatan ini berhak mempertanyakan uang 500 miliar itu kemana. DPR bilang saya sudah kasih ke gubernur, gugus COVID. Ya sudah, ini coba pertanggungjawabkan. Serahkan pertanggungjawabannya ke, kan tidak perlu rumit nih. Dikasih duitnya, Heeh. gubernur sebagai ketua gugus, pertanggungjawabkan itu, serahkan ke DPR.
Jadi kalau saya bertanya kayak gini, di sini boleh mengumumkan, di sini juga boleh. Kan tidak ada yang ditutupi. Betul. Kan tidak ada tuh uangku saya di sini. Maksudnya tidak ada gajiku. Iya. Ya kan dalam artian kan saya tidak punya kewenangan. Iya. Karena saya orang biasa, tidak punya tugas di sini di dua tempat ini, eksekutif dan legislatif. Berarti kan saya tidak punya kewenangan menggunakan anggaran ini. Oke. Kecuali saya kerjasama umpamanya. Atau ada elemen kerjasama. Umpamanya mitranya kerjasama gugus COVID itu dengan dinas lain. Ya. Ya kan? Ya kan ada keluar anggaran Betul, itu. betul. Umpamanya dinas kesehatan. Apa yang dibutuhkan? Rumah sakit. Ya tadi APD. Oke, berapa anggarannya sekian. Berapa penggunaan APD-nya sekian per rumah sakit. Belikan. Terus kalau ini dibuka ke publik, apa salah? Tidak, justru bagus. Berapa bulan jalan COVID? Sejak bulan 3 ya? Sejak bulan 3. Nah, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan. Sekarang Agustus kan? Agustus. 4 bulan ini pernah enggak kita dengar tentang penggunaan anggaran 500 miliar ini? Sulsel. Dan termasuk Makassar. Informasi terakhir yang saya cuma dapat Kak ya sudah sekitar 200 miliar dipakai. Nah, oke. Buka apa yang dipakai 200 miliar itu. Iya. Karena saya berhak tahu. Masyarakat berhak tahu. Iya. DPR juga harusnya cari tahu dong. Kan DPR wakili kita. Iya. Kan ini kita sudah pemilu. Kita pilih kamu kemarin 2019 untuk sebagai wakil. Wakil itu salah satu tugasnya. Betul. Fungsinya pengawasan. Pengawasan. Kata pengawasan itu jangan cuma teori. Iya. Jangan cuma pidato kan. Jangan cuma pidato saya akan mengontrol apa? Kalau begini. Oke. Terus pertanyaannya kamu dipercaya? Siapa mau percaya kalau Anda tidak lakukan? Oke. Lakukan tugasmu dengan baik karena Anda digaji lagi oleh negara, Betul. oleh rakyat dengan perantaraan APBD Heeh. untuk melakukan kontrol. Pengawasannya laksanakan. Tidak ada yang sulit. Kalau mereka mau kerjasama ini, langsung kita dialog kayak gini, langsung keluar umpamanya, besok langsung diumumkan. Apa susahnya? Kalau dia tahan-tahan 1 bulan, 2 bulan, kan saya bisa berpikir skeptis. Betul. Loh, ada apa? Oke. Kemana uangku sebagai rakyat yang bayar pajak itu? Kemana uangnya rakyat kita yang 500 miliar itu? Yang di APBD kan enak saja kok ketok palunya, kok kasih dia, terus tidak bisa pertanggungjawabkan. Terus apa yang salah? Apakah DPR-nya yang salah kasih? Iya. Ataukah yang dikasih menyalahgunakan? Ya cek, itulah gunanya DPR. Kita sebagai masyarakat ini Kak, ketika bersuara begitu kemudian juga terkadang kita disoroti. Saya misalnya Kak sebagai content creator, kadang-kadang juga membuat ya biasa kritik-kritik yang mungkin mengarah ke sana. Tapi kadang juga kita bagaimana Kritik sosial itu penting. Istilahnya itu dalam kritik sosial, kritik membangun. Karena yang kita bilang ini tidak, istilahnya kita ini, kita sudah tadi pemilu pileg memilih wakil rakyat. Nah, kita ngomong, saya sebagai akademisi ngomong kayak gini, ya mewakili sebagian kecil mungkin. Yang saya kan sering ketemu orang yang kadangnya ngomong ke saya malah, Harkam, mana itu 500 miliar? Saya juga tidak tahu. Siapa kadang kita ini? Kita ini kan sama kita ini masyarakat biasa. Terus kemana itu bilang ke ini juga susahnya. Atau begini, tanya kisah DPR sama Pemprov. Di mana itu uang 500 miliar yang penggunaan dana COVID? Iya. Bilang, kenapa kan tidak diumumkan? Nah coba, ini kan pertanyaan ini berkali-kali saya dengar. Bukan 1 kali, 2 kali, berkali-kali saya dengar dari berbagai profesi loh. Ada malah ASN yang nanya juga begitu. Karena dia juga mengalami keluarganya yang kena terus ke Arkam bertanya. Iya, Arkam bilang saya enggak ngerti, saya bukan anggota DPR, bukankah juga pelaksana. Tapi kan bermitra atau berteman dengan para politisi kebanyakan. Namanya juga pengamat politik. Iya, tapi kan tidak mau kasih tahu kita juga. Itu masalahnya. Kan itu masalahnya. Ya contoh lah ini nanti obrolan kan mudah-mudahan mereka dengar, melihat. Setelah itu kalau dia responsif, ya dia langsung umumkan. Berarti sudah tepat itu. Iya, itu yang tepat karena dia responsif. Betul. Ketika dia responsif, kan ini kan kebaikan. Kita tidak cerita keburukan ini. Betul. Ini kebaikan bersama. Kebaikan bersama yang menjadi kewajibannya mereka. Kewajibannya dia karena dia pelaksana pemerintahan, yaitu pemerintah provinsi itu pelaksana pemerintahan, melaksanakan tugasnya, merangkap menjadi ketua gugus Covid provinsi dan ketua gugus Covid Makassar, yang PJ Makassar ini. DPR sebagai pelaksana penganggaran memberikan anggarannya, itu sudah tepat. DPRD kota memberikan anggarannya ke pemerintah kota, dalam hal ini PJ-nya sekarang Pak
siapa? Pak Rudi. Pak Rudi ini laksanakan itu tugas setelah ada PJ Pak Iqbal dengan Pak Yusran. Iya. Nah sekarang di posisi Pak Rudi itu juga harus dibuka. Berapa anggaran sekarang yang diterima dia? Iya. Ya kan? Kan katanya 200 miliar lebih. Iya. 268 atau 28 sekian. Pokoknya di bawah 300 miliar. Pertanyaannya 200 miliar ini kemana? Kalau tadi informasinya Bung Rijal itu 200 miliar di provinsi ya? Provinsi. 200-an. Sekarang kota berapa? Berapa yang sudah dipakai? Berapa yang belum? Dan yang sudah dipakai untuk apa? Dan yang belum untuk apa juga? Adakah rancangannya? Nah itu yang selalu saya kritik juga di beberapa forum dan di beberapa media bahwa harusnya ketua gugus Covid Makassar ini dalam PJ Wali Kota yang sekarang menggantikan kemarin Pak Yusran, ini harus di warning juga. Betul Siapa yang harus warning ini Kak? Ya harusnya DPR tanya dong. Kan DPR ini itu tadi sama. Iya, kita sebagai rakyat biasa bisa Kak? Boleh. Ya kalau saya sudah mengkritik penanganan kota itu apa? Selesai ini kan perbatasan. Katanya diperpanjang 1 minggu kemarin. Tapi tidak periksa lagi surat suket. Iya. Surat Tinggal say hello katanya. Itu apa? Itu dibilang programnya tidak dibahas baik-baik, tidak dikaji baik-baik apa efeknya. Kenapa? Karena tidak paham. Saya kan sudah bilang di wawancara. PJ Wali Kota ini tidak paham. PJ Wali Kota ini, Ketua Gugus Makassar ini tidak paham tentang protap penanganan dan pencegahan wabah virus dalam keadaan darurat. Ini darurat. Kan wajar dong Kak, karena tidak semuanya orang memprediksi bahwa ini corona akan datang. Iya, makanya ada Pak Presiden lagi-lagi buka filenya. Presiden ini saya selalu karena kan kepala negara yang perintah nih, ya kan? Presiden mengatakan gunakan semua para pakar untuk masing-masing di daerah dijalankan. Iya. Diskusikan dengan para pakar. Jangan kamu saja yang putuskan karena kamu juga tidak paham. Kan begitu. Kan bukan ilmumu ini ceritanya. Iya betul. Nah, kalau tidak ilmumu, tanya sama pakarnya. Tidak ada yang jago gara-gara corona ini. Dia maksud saya itu kerja sama orang. Kerja sama. Nah, kalau salah satunya adalah melibatkan ke Arkam, boleh lah. Tidak harus saya. Oh, tidak harus kita. Tidak harus. Kan banyak pakar nih. Cukup kita mitra kritis kayak. Ya, kita ini membantu diskusikan apa yang boleh dibantu diskusikan. Betul. Iya, pakar epidemiolog ada, ya kan? Pakar ini ada. Jangan langsung bilang jaga perbatasan. Kemarin itu saya waktu dia bilang jaga perbatasan, saya walaupun ribut bagaimana, kan tidak mungkin diberhentikan. Karena sudah diputuskan. Iya. Nah, pemimpin memang memutuskan, tapi harusnya sebelum diputuskan dikaji enggak dengan berbagai macam pendekatan para pakar. Iya. Plus minusnya kayak. Iya. Kalau mau berdebat, oke, coba buka filenya. Siapa yang kaji itu? Nah, sekarang apa efeknya? Terus berapa penggunaan anggarannya? Iya. Nah, saya mau menagih juga. Iya. Nah, mudah-mudahan ini nanti dia nonton, dia dengar. Saya juga berusaha akan hadirkan Pak PJ Wali. Tanya anggarannya kemarin jaga perbatasan itu berapa miliar? Anggarannya, karena katanya orang bermiliar. Saya mau tahu dong sebagai rakyat uang saya dipakai kemana? Buka berapa miliar, berapa personil, dan berapa hari? Gitu loh. Makanya harus dia tanya pakar-pakar ini. Ya, saya ada sedikit yang saya tahu tentang itu. Karena bagian dari studi itu. Betul. Tentang pertahanan negara. Baik. Tapi itu saya ungkap bulan April. Sudah dibaca orang. Termasuk sudah kritik PJ-nya, ada 3 PJ udah dikritik. Betul. Sekarang ketiga. Betul. Ini malah saya lihat tambah mundur. Ini penanganan dan pencegahan. Bahkan sekarang Kak, hasil studinya teman-teman KKN UNAS itu Kak, di berbagai daerah, dia riset, yang saya dapat tadi berita Kak dari Kota Palopo. Ya. Teman-teman UNAS yang KKN dan sebagainya, hasil risetnya ketika ditanya masyarakat, kebanyakan masyarakat sudah tidak percaya bahwa corona itu ada. Ya, karena luar biasa. Sebenarnya ya boleh saja orang beraktivitas kan. Okay. Kita sudah mau tidak mau bersepakat. Iya, new normal itu. Ya. Kalau Makassar bukan lagi new normal, normal sekali ya. Yang tidak punya konsep yang jelas dan tidak punya arah. Baik. Nah, kalau menurut saya sih karena beliau tidak paham. Baik. Harusnya ini konsepnya tetap Makassar ini ada protap. Oke. Protap itu tentang bagaimana penanganan, bagaimana pencegahan. Baik. 14 kecamatan ini bisa dilakukan, bisa. Bisa penanganan, bisa pencegahan. Asal mau diskusi dan mau dengar pendapat. Nah, sekalian ya saya mohon maaf. Tim IKA Unhas itu sudah pernah ketemu sama PJ-nya. Sudah dikasih konsepnya loh dari IKA Unhas. Pertanyaannya, apa yang dilaksanakan? Itu ada 4 guru besar di situ yang bikin konsep. Saya hanya prajurit biasa di situ di tim.
membantu beliau-beliau sebagai senior. Baik. Tapi belum ada yang jalan. Sampai hari ini kita diskusi, ya kemarin perbatasan itu lewat begitu saja, tidak tahu apa efeknya. Dalam kota 14 kecamatan tidak ada saya lihat penanganan dan pencegahan. Nah, tidak perlulah kita seperti kayak Jakarta. Dia bikin PSBB transisi kan? Betul, betul. Nah, kita bisa mencontoh itu dengan konsep lain. Supaya istilah saya itu bagaimana caranya menurunkan grafik Makassar. Supaya tidak lebih dari 70-an orang. Atau kurang dari 50. Supaya karena angka 70-80% itu berasal dari Makassar. Supaya angkanya sulsel yang grafiknya selalu 100-an lebih, itu melandai, kita mau turunkan menjadi betul. di bawah 100. Yang lama-lama tinggal 20-30. Baik. Tapi ini tidak akan terjadi. Karena ketua gugus tugas Makassarnya memang tidak paham tentang protap penanganan dan pencegahan. Oke, kalau begitu saya akan mencoba mengundang nanti PJ Wali Kota untuk langsung mengkonfirmasi, menjawab apa yang diresahkan, terutama anggaran yang tadi. Terutama anggaran. Bukalah itu ke publik. Baik. Kan itu bukan uangmu kan, uangnya rakyat gitu. Baik, terutama anggaran. Baik, terima kasih banyak Arkam. Luar biasa hadir di sini dan cukup berkualitas pembicaraan kita, luar biasa dan ini bisa menjadi alarm dan juga nutrisi untuk berbagai kalangan, terutama tadi kita sudah bicara politik, bicara anak muda juga, bicara COVID, dan terutama paling banyak saya lihat tadi ini bicara anggaran, karena itu menjadi kewajiban kita untuk mengetahui. Harus. Luar biasa. Karena terima kasih kalau banyak. Kalau tidak, anggaran nanti bisa ada yang melakukan penyelewengan. Betul. Kan tidak enak lah dengarnya. Dibanding provinsi lain kan tidak seberapa sebenarnya anggaran kita ini. Dibanding Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, masa dana musibah di korupsi lah. Jangan. Kita tidak mau ada penyelewengan. Jadi sebenarnya kita ini mau membantu para kepala daerah ini, membantu gubernur berpikir bagaimana ini tidak diselewengkan. Siap. Jika diminta siap Arkam ya. Membantu PJ Wali Kota supaya ini jalannya jadi bagus karena supaya ini tidak lagi naik grafiknya. Betul. Jika diminta siap Arkam ya. Iya kan ini demi rakyat. Masya Allah. Demi bangsa dan negara. Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Anda sudah bisa hadir di sini. Makasih juga. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dan mudah-mudahan Kak Arkam terus menjadi alright baby. Tetap selalu menempatkan posisinya. Bahwa hari ini dengan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh pemerintahan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, sudah waktunya time is yours untuk menyelesaikan itu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Alright, time is over.